selamat sore kawan-kawan Oase, kembali lagi bersama kita di Oase Project. Dan untuk kesempatan hari ini kita agak berbeda dari biasanya teman-teman. Kalau biasanya kita ada di indoor, di studio, kita sekarang ini ada di Rusa Menjana Books. Iya. Dan ini kita sedang akan berbincang-bincang ringan-ringan ya. Iya, ringan saja. Seringan kebijakan buku. Kebijakan buku itu ringan banget ya, sampai berdampak pada banyak hal. Iya. Karena dari buku nanti bisa macam-macam. Iya. Nah, di sini teman-teman sekalian dari kawan-kawan Oase kita ada Mas Riza, ya, dan Mas Ruli. Ya. Ini beliau ini founder sekaligus direktur. Ya. Iya. Iya. Itu mungkin ya. Soalnya ya bosnya, ya pegawainya. Iya. Semuanya sendiri. Oke, sebelumnya masuk nggak ya? Oke, teman-teman sekalian, kawan-kawan Oase Project, salam muda berdaya guna, kembali lagi di Oase Project, masih bersama kami. Dalam hari ini kita ketemu dengan dua sosok penunggu Okas. Demit. Satu ruangan yang diisi oleh pengetahuan yang melegakan. Iya. Karena orang akan fobia juga gitu. Kadang-kadang. Dan ini ada Mas Riza, ya, Ya. Mas Riza, dan satunya adalah Mas Ruli. Ruli. Kalau saya teman-teman, insya Allah nggak perlu mengenal juga. Sudah kenal ya. Iya, beliau ini dua orang ini adalah founder sekaligus direktur di Rusa Menjana. Rusa Menjana. Rusa Menjana. Pasti teman-teman sudah mulai bertanya-tanya ya. Iya. Kalau Rusa tahu lah ya, kalau Menjana apa kan gitu. Nah. Rusa dan Menjana. Menjana. Itu kira-kira apa maksudnya, Mas? Ya mungkin gini Mas ya, awalnya kok menjadi nama Rusa Menjana. Dulu bukan Rusa Menjana, tapi Ya. Rusa Jawi. Rusa Jawi. Ya, mungkin dulu kayak jual belinya itu bukan store, tapi lebih ke online. Nah, online-nya bukan di marketplace, tapi di Facebook. Facebook. Ya, itu pada saat saya sekolah. Sekolah. Nah, sekolah kuliah. Kuliah. Ya, kuliah semester berapa itu? Sekitar tahun berapa berarti? 2018 mungkin. Iya. 2018. Nah, ini kejauhan ya. Menjadi Rusa Menjana itu pada saat saya lulus kuliah ini. Mungkin meneruskan cita-cita pengen buat ruang ya entah untuk apa ya, sinyal dan lain. Terus toko buku. Awalnya mungkin nggak nyampe ya modalnya, nyampenya sampai angkringan saja. Iya. Kalau Mas Labut kan sudah datang ke sini berkali-kali mungkin. Wisata ya? Ya, udah tahu lah mungkin gerobaknya di depan itu. Oke, siap. Nah, gerobaknya angkringan biasa, jadi nggak ada stand untuk rak buku lah ya. Terus itu di desain lagi rombak buat gerobak, ada stand bukunya. Ya. Nah, itu jualannya kemarin di Jalan Urip Sumarjo, pinggir jalan gitu. Terus mungkin PPKM ya, karena PPKM harus memutar otak lagi, soalnya batasnya balik. Nah, batas dagangnya kan nggak normal itu untuk pedagang yang ringan lah ya. Kalau untuk pedagang kebijakan normal juga. Ya normal. Iya. Terus ya udah berhenti lama gitu. Terus bingung enggak ya remaja lah mungkin masih remaja. Quarter life crisis gitu. Bingung terus akhirnya lah Okas ini. Salah Iya. satunya Okas ini apa ya? Opsi paling
menurutku alternatif Alternatif. terus paling yo menurutku terjangkau sih ya. Lah untuk rusa menjana ya baru ganti nama jadi rusa. Oke, berarti ada tadi rusa Jawi, Rusa Jawi, terus rusa menjana. rusa menjana. Ini konsepnya yang dulu sama yang sekarang sama atau beda? Beda. Kalau yang dulu gimana? Kalau yang dulu kan sekedar apa ya, jual-jual buku tapi ya baru ada, tapi fokusnya ke buku-buku yang agak langka. Buku-buku yang langka. Ya, buku-buku langka. Buku dewasa. Lawas. Iya lawasan ya, lawasan. Tapi dewasa ya? Iya. Artinya dibaca untuk orang-orang Iya, yang iya. dewasa. Terus ya inilah jadi setelah inilah apa itu ketemu Mas Ruli. Mas Ruli. Berarti Mas Ruli ini enggak di rusa menjananya? Rusa Jawi belum berarti ya? Belum rusa Jawi belum. Ya masuk ya rusa menjana dan ya nama ya udah biarin rusa menjana aja gitu. Oh sebelumnya sudah? Sebelumnya kan karena Iya. saya sendiri Ya. kenalnya rusa menjana. Saya pertama kali kenal kan udah rusa menjana, ya udah ya udah biarin aja namanya, nggak terus kolek terus ganti, nggak harus lah ya. Misalkan X rusa menjana enggak ya? Mas Riza, untuk tadi kan kita masih penasaran nih, rusa Jawi itu gimana? Apa maksudnya gitu? Dan rusa menjana itu apa? Ya namanya Rusa Jawi dulu. ya. Itu filosofinya apa? Aduh. Kalau nama mungkin saya nggak filosofi banget gitu ya. Maksudnya artian kan biasanya warung bakso apa, ini bakso sehat tentrem, mungkin biasanya sehat tentrem mungkin gitu ya. Iya betul. Tapi ini kalau ngomong rusa, saya waktu kecil itu suka dengan binatang rusa. Kalau di film-film itu RCTI yang pas Natal atau gimana itu kan ada mengenai tokoh rusa dan lain-lain. Nah, saya sukanya di situ pada waktu kecil SD soalnya. Sinterklas. Ya. Nah, Terinspirasi itu atau memang pengen jadi Sinterklas? enggak terinspirasi. Begitu. Terinspirasi aja. Terus kalau Jawinya, mungkin Jawinya mungkin kayak lokasinya itu di Jawa gitu. Lah mungkin dulu agak egosentris mungkin ya di Jawa-Jawaan. Tapi setelah saya pikir nggak usah deh bawa nama Jawi gitu loh. Meskipun kita juga orang Jawa. Ya orang Jawa. Mungkin tidak kenal di Jawa nggak usah Jawi gitu lah Mas ya. Menghilangkan kata-kata yang nggak universal lah menurutku. Ingin meluaskan. Ya gitu. Terus ganti rusa menjana. Menjananya itu saya datang ke rumahnya Fajar Halimun untuk membenahi logo. Desainnya gitu. Desainnya kan agak kacau gitu. Berarti dulu nggak kayak gini ya? Tapi tetap ada rusanya. Ya, dulu nggak kalau lambang rusanya itu nggak apa ya, nggak bulunya gitu loh Mas. Ya. Terus saya rombak ada bulunya biar kesannya agak galak gitu mungkin ya. Saya suka, lebih dewasa. Ada bulunya terus kayak bukunya kemarin itu kerucutnya kan kerucut banget gitu. Ini sekarang udah kayak biasa gitu. Oh, jadi lengkungan itu ya? Ya ada lengkungannya gitu. Nggak lancip gitu. Nah itu masalah kalau ketambahan keganti ya mungkin Jawinya keganti menjana. Menjana itu sebenarnya kemarin diambil kalau ke Lawu kan ada rusa menjangan. Rusa menjangan. Nah rusa menjangan sendiri saya kalau ambil di toko atau jualan kurang ser gitu loh menjangan. Ada kata sing kayak gendongan. Ganjel. Nah terus Fajar opsinya terus ini kalau opsi band mungkin ya. Iya. Semenjana Jakarta Semenjana. Nah Semenjana. Terus saya ambil kata menjananya, rusa menjana. Terus kan artiannya kan kalau di KBBI mungkin Semenjana nih ya. Semenjana. Artinya apa tuh? Ya apa ya? Ya semacam apa ya? Yo, nah arti pastinya kurang tahu ya. Tapi kalau anu kan semenjana itu kan kayak yang enggak anu lah, yang tersisihkan gitu ya. Kayak kalau di berita kan klub-klub semenjana. Berarti masuk ke
3T juga ya. Nah, Terpinggirkan, terkucilkan, terkucilkan, terkop, apa gitu ya. nah mungkin adanya kayak gitulah sekarang. Ya. Kalau untuk usianya, Usianya kalau Rusa Menjana sendiri mungkin setelah ganti nama 3 bulan. Tapi kalau apa ya, marwahnya mungkin ya, Oke. marwahnya mungkin 2018. 2018 lahirlah Rusa Menjana Nah, dengan konsep bookstore dan angkringan. ya, Nah, jadi kalau ada orang datang bisa baca buku sambil nah, kopi. ya, koko. Kalau di Ponorogo konsepnya seperti ini sudah ada apa belum mas kira-kira? Kayaknya belum sih, Mas. Belum ya. Berarti Rusa Menjana yang mengawal. Mungkin. Yang bookstore ya, Ya, maksudnya yang yang jualan buku ya. bookstore. Kalau beberapa tempat kurang tahu ya kalau angkringan, tapi beberapa kafe kan selalu ada bukunya. Oh, Dan beberapa kafe apa warung kopi lah gitu. Ya. Tapi kalau bookstore-nya kurang tahu. ya, Kayaknya belum ada. Mungkin ada, cuma kita belum Ya, tahu ya. ya. Tapi barangkali dengan adanya podcast ini, kawan-kawan yang berkecimpung di dunia literasi bisa kita sering tambah dulu gitu. Ya. Tambah pas duluran kita bisa tambah pengetahuan juga gitu. Nah untuk Rusa Menjana gitu ya, awalnya kan sendiri. Terus bagaimana proses pelaminan Anda berdua? Mungkin kemarin kalau Edwin kan? Enggak. Apa ya? Ya pertama perkenalan karena sama dia. mimpi basah ketemu. Ya waktu itu kan apa ya kayak beberapa temen ya, salah satunya si Frankie kan apa namanya, ini lu ada Anak Riza. Ponorogo ya, Frankie ya? Oke. Ini lo saya kenalnya kan Frankie duluan daripada Riza. Ini lo ada namanya Riza, bukan angkringan, dia suka buku gitu. Oke. Oh ya, terus satu waktu ketemu dan ya ngobrol yes, nongkrong bareng ke kosan, ada rokokan, kopi, kemudian ada ide buka apa bareng yuk buka toko buku gitu. Artinya biar Sampingan lebih kuat juga ya. ya kan kebetulan juga apa ya ketertarikan buat bacaan. Juga ya tadi sebelum apa tag rekaman kan ya apa Kita gambar terus berapa lagu lah ya, kalau musik kayaknya musik kan ya juga ya cocok dan ya kayak Riza tadi bilang bahwa punya keinginan buat apa ya jualan buku gitu ya, dagang buku atau buka toko buku ya, saya juga punya, karena saya pikir gini sih. Gimana? Ya setiap orang yang apa ya menggeluti dalam tanda kutip sukakan sesuatu gitu ya, akhirnya kan dia juga punya keinginan ya, punya harapan, karena aku kan selalu bilangnya harapan untuk ya nggak jauh-jauh dari itu gitu kan. Misal katakan dia suka buku pasti ya pengen nih punya keinginan buka toko buku kan ya hal yang wajar gitu, hal yang wajar ya itu sih. Oke. Berarti semenjak itu akhirnya bertemu, kemudian ya ngopeni buku. Iya. Ya kebetulan ya senengnya lah. Oke. Kalau setahu saya Mas Riza ini kampusnya Madiun. Iya benar. Kalau Mas Uli STKIB. Ponorogo. Itu sama-sama PGRI ya. Iya, kebetulan sama-sama PGRI gitu. Dalam naungan yayasan PGRI ya. Ada sumbangsih kampus terhadap kepedulian buku juga ya nanti. Itu mungkin pribadi kalau saya sendiri mungkin ada aja beberapa dosen yang mengenalkan buku-buku dan lain-lain di prodi saya. Oke. Artinya kan biasanya anak muda, saya pribadi juga begitu, tidak serta-merta langsung suka buku. Barangkali kan selalu ada sosok inspiratornya gitu. Mas Riza punya, Mas Uli juga. Mungkin dari Mas Uli dulu mungkin. Kalau bicara inspirator ataupun apa ya, orang yang pertama mengenalkan gitu, ya saya jujur ibu saya. Ibu ya? Karena secara tidak langsung ibu itu apa ya? Ya katakan dia kadang baca Enya Dini, novel-novelnya Enya Dini atau Remi Silado, penulis favoritnya Remi Silado. Dan ya buku itu digeletakin gitu aja loh, kayak di ruang tamu, di meja ruang tamu, terus di atas TV. Ya sebagai anak-anak gitu ya, waktu dulu kan ya tetap rasa ingin tahu loh, penasarannya lah.
udah akhirnya baca, meskipun saat itu saya pikir saya nggak mudeng gitu. Saya nggak mudeng dan ya terus kayak dulu apa ya, ketertarikan kayak buku bergambar dongeng-dongeng hadiah susu gitu. Hadiah susu itu kan kadang ada yang edisinya. Betul. Meskipun nikmatinya cuma bukunya, susunya enggak. Karena itu susu dari juragan ibu saya. Ibu saya kerja jadi babysitter dulu. Jadi ada apa ya, di Jakarta gitu, waktu saya masih di Karanganyar, dia kadang ngirim itu buku-buku dongeng kura-kura kelinci, terus ya cerita-cerita legenda. Ya udah sih, itu sih maksudnya kalau inspirator untuk apa ya, atau katakan untuk suka buku, sebenarnya di situ sih. Kalau menurut saya ya. Oke. Berarti sosok seorang ibu ya. Nah, Dan ini kita juga sharing berbagi ya. Bang Ruli ini orang kedua yang saya temui membaca buku inspiratornya seorang ibu. Saya punya teman itu di Surakarta. Beliau ibunya tuh penjual kayak makanan gitu, nasi goreng di pinggir jalan. Dan dia sejak kecil memang sama ibunya diajak baca pelan-pelan gitu. Dan ketika Bang Ruli bilang tadi, aku teringat itu. Ternyata pengaruh seorang ibu kuat banget gitu. Untuk masalah literasi. Jadi ini kan puasa juga forum pendidikan. Ini kita bisa jadikan metode bagi kita atau orang tua untuk melatih tidak harus menyuruh ya. ya karena nggak ada suruhan juga. Taruh aja gitu. Ya secara tidak langsung kan, secara tidak langsung gitu loh. Bukan semata-mata. Kalau langsung mungkin kan ada kecenderungan untuk paksaan atau gimana. Dan akhirnya keterpaksaan ya nggak membuat nyaman itu lah. Justru malah sebaliknya kan kadang-kadang malah nggak ada ketertarikan. Kalau Mas Riza? Nah ini. Kalau untuk pengenalan atau patronnya, pengenalan untuk buku Mas ya, apa Mas ya, agak beberapa apa ya, waktu mungkin ya, berbeda-beda. Kalau untuk keluarga sendiri mungkin backgroundnya enggak, maksudnya gitu ya, apa ya, kayak ada pemantik untuk saya suka dengan buku. Salah satunya itu waktu mungkin SD atau TK. Kalau mungkin sudah mengalami semua ya, namanya majalah buku. Oke, iya. Majalah buku. Nah di sekolah itu kan ada salah satu teman yang memang keluarganya mampu, itu membawa majalah itu. Dan sedangkan saya itu nggak tahu apa sih majalah ini, pengen baca tapi saya cuma nggak gitu loh, bisa beli dan lain-lain. Setelah SMP SMA, baru itu saya pengen kenal buku. Maksudnya kenal nggak langsung roh toko buku gitu, soalnya di Ponorogo sendiri dan jangka waktu saya SMP sampai SMA kan terbilang masih belia untuk konsumsi buku yang mudah lah ya, sarana untuk beli yang mudah. Jadi terlampiaskan mungkin kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya itu momen-momen pertama saya beli buku di Gramedia sendiri dengan salah satu teman ya, juga rumahnya Karanganyar gitu. Karena Gramedia gitu. Mungkin beberapa buku sih nggak tak sebut yang dikira Iya. Takut dipinjem lah ya. Bukan kan itu kumpulaka Mas. Saya pinjam buat mengenal wawasan kebangsaan saya. Gitu. Terus kayak kesukaan mungkin sudah dari SMP ya. Kalau saya sukanya itu kesenian mungkin Mas ya. Kesenian, sejarah, ya sastra sendiri dalam bahasa mungkin ya mungkin wajar lah dulu SMP buat puisi, iya betul. Gurunya gitu lah. Nah berdasarkan dari buku-buku yang sekarang mungkin. Kalau pengenalan buku pertama lagi mungkin beda waktu yang saya sebut tadi. Tadi kan mungkin dari apa jenis pemantik mungkin ya suasana tragedi, siapa jenenge? Insiden. Ya, insiden juga. Maksudnya apa ya? Peristiwa lah ya, peristiwa waktu itu. Terus semenjak SMA itu kan saya pegang HP itu Mas. Main pegang HP. Terus tahu media sosial dan lain-lain. Lulus SMA kan itu daftaran
kuliah. Kuliah. Ya, saya daftarnya ke Solo. Solo pertamanya. Ke Solo ya? pertama. Ah, Solo pertama, nginepnya atau tidurnya di rumah teman saya Karanganyar. Oke. Lah, saya kan itu udah mampu kayak anti tank mungkin ya. Mungkin udah wajar lah ya. Iya, iya. Anti tank. Terus Mas Adit Tesitoko. Hmm. Lah, saya mampir ke Setelah Tesitoko. Soalnya belakang WNS, Iya. muter saya lupa. Terus store-nya kecil, nyablonnya juga di situ Mas Adit kalau mungkin masih ingat ya. Lah di situ tanya-tanya suka SMA. Jadi kan kaget SMA. Iya. Nah, dia referensi ini masuk ning Pram. Oh, kamu di Anantal. Nah, mungkin ada salah satu Mas Adit sing kayak referensi buku bacaan Pram. Lepas dari itu ya saya beli buku Pram kuliah dan lain-lain. Dan itu tapi nggak Solo. mulai mengenal Pram dan karya-karyanya. Iya mungkin. Tapi nggak semua sih. Tidak semua ya. Mengenal tadi ada ini menarik juga ya. Ketika awal dari bacaan yang sebelumnya kemudian beralih ke Pram, apa yang dirasakan? Apa ya? Ya waktu itu membaca Pram lebih tertarik kepada mungkin sosialnya juga sih Mas. Tapi nggak sebegitu menangkap kayak sekarang gitu loh. Oke. Mungkin kayak kisah cintanya saya analis dan ini. Atau kalau kesan-kesan pesan yang lain kemarin atau dulu itu belum sempat nyampe gitu. Dan membaca ulang lagi. Dan sekarang akhirnya kan muncul Dilan juga. Iya. Dilan berperan di Bumi Manusia. Manusia. Bagus juga ya film. Ya. Nah, itu Mas. Meskipun menuai banyak kritik dari Iya. kawan-kawan yang menggemari karya Pram, Iya. utamanya Bumi Manusia. Oke, tadi udah terkait buku itu, kemudian yang ingin teman-teman ketahui terkait kembali ke Rusa Menjana. Nah, Rusa Menjana ini 2 orang atau ada lagi nih selain dengan berdua ini? 2 orang. 2 orang. 2 orang cukup. Kalau ada orang ketiga, jadi kalau nanti kemudian ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam, bisa di Rusa Menjana. Ya itu belum kita bicara. belum ada pembicaraan ke arah situ. Tapi minimal sementara waktu Ya, ini berdua di bidang ya, kustur dan ya. angkringan. Iya. Kalau untuk yang ini, seringkali kan orang apalagi sudah lulus kuliah ya, mau tidak mau, kita juga kadang banyakkan berpikirnya yang profit. Nah, buku ini kan enggak ya profit ya, cuman lebih mengarah pada krisis ya. Lambat lah. Lambat, oke. Bos halus. Sempat ada kepikiran itu. Ini Mas. Nanti aku kalau jualan buku, ya ini namanya bunuh diri. Oh ya. Nah, lama-lama juga miskin, makin miskin dan sangat miskin sekali. Iya, iya. Pernah nggak kepikiran itu? Mungkin Mas Ruli. Ya kalau kepikiran ya tentu ya, maksudnya ada kita kan hidupnya juga nggak sendiri ya, maksudnya ada tuntutan dari orang luar lah, maksudnya Iya. kayak keluarga, bukan tuntutan sih, tapi kan ya menjadi ya kayak dipandang lah. Tapi sejauh ini saya juga nggak merasa bahwa ini nanti profit enggak atau gimana, ya udah sih, ya jalan aja, karena selama ini juga saya memikirnya ya udah gini aja, nggak terlaluan bisa dari dulu ya, waktu di Karanganyar juga kan sempat jualan juga, iya. meskipun ya nggak laris banget, Ya lumayan lah. ya ada lah buat beli rokok, mau ngopi, Oh, lah laris minggu itu kan. ya ora laris, nggak laris banget, ya itu apa ya udah sih, ya jalan aja, nggak kepikiran itu, entah maksudnya dalam periode waktu yang akan datang ya lebih ke arah kayak misal kayak udah apa, tanggung jawab ini bertambah itu ya mungkin akan berpikir, ada pikiran seperti itu yang benar-benar harus dipikirkan. Tapi kalau sampai jam ini ya saya suka dan ya udah saya lakuin aja. Oke. Setiap orang ketika dia mampu meletakkan satu orientasi lain, maka dia menggeser yang lain. Orientasi umumnya adalah ekonomi, misalkan. Karena kalau kita punya uang, kita bisa beli mobil, beli motor dan lain-lain. Dan ini apakah sudah tergeser dengan namanya buku? Kalau saya mikirnya gini sih, ketika kamu suka gitu ya, ketika kamu suka
ya coba kamu lakukan gitu. Seenggaknya kan mencoba itu sendiri gitu loh. Dan apalagi dalam tanda kutip mencintai ya, mencintai buku gitu ya. Ya kamu menaruh harapan di situ, oke lah harapan-harapan yang dalam tanda kutip ekonomi atau profit dan lain sebagainya. Itu normal ya. Dan itu sah-sah saja karena ini tentang perputaran tentang bisnis kehidupan gitu. juga gitu. Tapi nggak semata-mata itu gitu kan. Ada ya kita sebut gampangnya ada misi-misi lain kan mungkin. Selain cuma sekedar ekonomi. Selain ekonomi. Apa itu? Kalau boleh disebut kan bukan misi-misi bermakna. Ya misal kayak mengenalkan buku atau juga berjejaring. Itu kan salah satu pencapaian yang mungkin nggak secara langsung profit gitu. Tapi yang dari situ juga bisa memunculkan profit itu sendiri. Meskipun bukan uang juga ya. Meskipun nggak selalu uang. Ada nanti persaudaraan. Ya. Terus kita dapat ilmu dari orang yang kita baru kenal mungkin seperti itu. Kalau Mas Riza? Sebenarnya nggak beda jauh dengan starter Mas Willy ya. Soalnya kan udah kita bicarakan sebelumnya dan hampir sama gitu mengenai ekonomi terus kesukaan dan buku. Kalau saya pribadi sih saya gimana Mas ya? Saya tipikal kalau kerja itu nggak bisa dituntut dengan waktu. Oh, mental mati gitu. Enggak tahu juga jawaban. Yang tahu nyambungnya ke Mardigu ya. Kalau Mardigu yang tahu itu klarifikasi. Oh iya. Aduh. Ya mungkin kayak gitu ya. Agak opo saya terlalu kaku atau gimana? Ya enggak juga sih. Saya kadang kali ya ambil juga kalau ada uang ya sikat. Oke. Ya lebih apa ya? Tadilah kayak kita masih mengenalkan. Dan itu dilandasi dengan cinta tadi. Cinta akan pengetahuan. Ya mungkin Mas ya mungkin. Soalnya emang ya kita butuh orang-orang yang ya kan tadi kan banyakkan orang kita juga nggak percaya diri ya bicara buku ya. Apa sih buku kan ngapain juga kita ngabisin waktu banyak-banyak berkorban tenaga pikiran, waktu dan lain-lain. Pas di dunia kerja itu nggak butuh kita bacaan kayak gini kan gitu. Yang kita butuhkan ya Anda nurut, Anda manut, kerja baik, on time, bayaran, cuan kan gitu. Nah, lalu di sini satu tadi masalah pertimbangan umum kebanyakan orang. Yang kedua, ini ada pertimbangan, ini kita sharing. Kalau bicara tentang dunia literasi, kita tuh sempat dari UNESCO kita dibilang dari 100 orang maka satu yang baca buku. Tingkat minat baca kita rendah. Percaya nggak kayak gitu? Saya nggak ya. Apalagi ini jualan buku loh, sudah tahu minatnya rendah, kok malah nyediain buku. Kendel-kendel nekat ini orang. Bunuh diri. Apalagi suasana pandemi ya. Mau tambah emas. Betul gitu. Ya bantu UNESCO yang mungkin. Gimana Mas ya? Kalau ngomong literasi sendiri, kan udah banyak tuh media-media yang ngomong yang bahas literasi di Indonesia. Itu surveinya rendah dan lain-lain. Kalau kita lihat faktor sih, sarana lah ya. Betul. Sarana untuk mengenalkan literasi. Kita lihat di Indonesia berapa jumlah sekolah yang ada di sini. Perpustakaan sekolah. Sekolah dulu. Kan sekolah kan juga berkaitan dengan literasi, ya enggak? Ya, oke. Baca, nulis dan lain-lain. Itu kan banyak jumlahnya. Itu dari tataran mungkin sekolah dasar, TK, dasar, SMP sampai jenjang SMA. Betul. Belum kita lihat universitasnya. Kemarin kalau baca-baca bukunya Pak Eko mungkin ya, yang judulnya Dilarang Miskin atau Dilarang Sekolah itu. Miskin dilarang sekolah. Eko Prasetyo. Ya, Eko Prasetyo. Oh iya. Kan ada beberapa data yang dimasukin dari social movement ya. Nah, udah dimasukin hampir 10.000 lebih. Itu terbanyak di Asia. Bahkan katanya itu Eropa pun ketinggalan jauh gitu loh. Mana? Iya kan? Katanya gitu. Jumlah. Secara jumlah Ya. lembaga yang ada.
Tapi itu kalau ngomong literasi, wah itu nggak kurang sih sarananya untuk membangunkan untuk membangun minat masyarakat untuk membaca sekolah dan lain-lain. Gerakan literasi sekolah juga ada ya. Tapi masih terhitung 0,01. Iya. Masih rendah. Iya. Itu memang faktanya begitu atau ada aspek lain menurut teman-teman yang menggeluti dunia minat baca ini? Mungkin kalau aspek lain mungkin saya kurang tahu atau gimana Mas ya. Kalau menurut pribadi sendiri saya, ya. Mungkin ketertarikan masyarakat untuk membaca atau apalah itu kurang. Oh, artinya yang dibilang kurang itu kurang gimana? Kurang banyak atau sudah ada cuman nggak terlalu banyak? Ya mungkin sudah ada tapi nggak terlalu banyak. Sudah ada, udah banyak juga. Tapi kita bicara kesadarannya. Ya nggak ada tuntutan bahwa semua juga harus membaca. Nggak ada dalam tanda kutip tuntutan semuanya ini. Tapi kan pelan-pelan membangun itu kan, membangun kesadaran itu sendiri. Untuk menjawab UNESCO tadi. Ya. Atau mungkin gini Mas, karena yang kita temui juga banyak orang mengatakan membaca itu nggak harus buku gitu. Ya, teks sih nggak buku, gitu. gitu. Ya, Tapi fenomena sosial, kemudian apa yang ada kita temui itu juga bacaan dari kita. Nah, berarti UNESCO salah mengukur dong. Harusnya mengukur masyarakat kita bukan literasi teks ya. Ya mungkin ya. Tapi literasi konteks. Nah, mungkin ya. Bagaimana masyarakat membaca tentang fenomena vaksin. Kembali ke vaksin lagi. Jangan ke vaksin. Kita ke yang lain ya, ke Sinovac atau ke. Oh iya. Kita kan sekarang orang langsung update loh. Oh ini mau diperpanjang PPKM sampai sekian, nah langsung cepat kan gitu. Itu juga literasi ya. Ya, kalau bicara literasi kan bukan sekadar teks itu sendiri. Ketika kita bicara, kita ngobrol itu kan juga salah satu aspek kebahasaan juga. Oh iya. Masuk literasi juga. Dengarkan. Gimana? Nah, kalau Indonesia dibilang 0,01, nah, aku berpikir Ponorogo berapa persen ya? nah itu. Saya nggak tahu. Mungkin lebih besar daripada itu gimana nih ya? Karena nggak masuk survei di. Mungkin lebih besar atau lebih tinggi atau gimana. Kalaupun lebih, maksudnya grafiknya itu lebih tinggi gitu loh. Ya. Maksudnya enggak 0,1 gitu. Maksudnya ya 2, 3. Ya, mungkin malu-malu lah ya. Mungkin ada yang baca buku tapi nggak pengen ditampakkan ya, takut riak gitu ya. Takut ujub. Tapi ya harapan kita meskipun data berbicara sekian, tapi teman-teman juga tetap punya semangat baca buku, gitu ya. Jadi kita nggak termakan bagaimana polarisasi daripada framing yang ada di media gitu. Kalau Mas Rijak dan Mas Ru sendiri, ini kita pengen menggali data fakta yang sesuai ya. Keberadaan Nusa Menjana sejauh ini itu sudah berperan aktif ya untuk menambah minat baca masyarakat ataupun anak muda di Ponorogo. Dari saya sama Bisa dari Mas Umi, bisa. Mas Umi dulu. Kalau maksudnya berperan aktif yang ya ada ya, maksudnya belum signifikan banget itu belum ya. Tapi beberapa kayak katakan misal teman saya di kelas di kampus di STKIP gitu ya, teman kelas itu kadang yuk kita bicara apa, kita nongkrongnya di sini coba ya mungkin tidak beli gitu ya, beli buku atau gimana. Dan ya saya juga berharapnya nggak terus semata-mata kamu langsung datang ke sini itu harus beli buku, enggak juga. Tapi seenggaknya dia ada rasa penasaran. Ada beberapa teman yang penasaran juga, dia akhirnya tanya kayak punyanya penembak misteriusnya Seno sama bukunya ini gimana tuh Mas, dan ya bla-bla semacamnya kayak gitu dari ya itu saya pikir ya kalau membawa pengaruh gitu, kehadiran Nusa Menjana membawa pengaruh, disebut membawa pengaruh atau enggak ya faktanya seperti ini loh. Kalau disebut untuk pengaruh atau enggak ya silakan aja, apa namanya, yang lain aja yang mau ada gitu ya. Kalau ya seenggaknya dalam tanda kutip sharing itu juga kita juga udah seneng lah, ada ketertarikan itu sendiri. Berarti itu bisa dikatakan ada, cuman untuk kerendahan hati kita bilang belum. Karena bang
satu orang aja itu menurutku sudah lebih baik daripada dunia seisinya. Kayak pahala gitu ya, pahala sholat subuh gitu. Kalau dari Mas Reza, ini kan kalau Mas Ruli kan dia kampusnya sini gitu ya. Jadi untuk menarik lebih cepat gitu ya, lebih mungkin dirasa lebih dekat gitu ya kampusnya. Kalau kampusnya unik kemana? Masa mau narik mahasiswa makin ke sini? Iya, itu Emang mau bensin nih? apa Mas? Ketertarikan apa ya? Masyarakat atau gimana ya? Anak muda mungkin. Ya, anak muda mungkin ya. Mungkin dari beberapa circle sendiri ya. Saya sendiri. Teman-teman Ya, teman-teman lah ya yang tidak jauh dari saya. Mungkin ya ada lah ya. Ada. Tapi kalau di luar circle mungkin seperti tadi ya. Yang tadi baru beli buku ya. Baru beli buku. Jadi teman-teman untuk kawan-kawan WhatsApp, kalau beli buku ya harus sama Jana teman. Tadi ada juga tadi. Ya ada juga. Lah beberapa saya dan Rui malah belum pernah menjumpai di Ponorogo. Ya. Di luar nggak tahu ya anaknya biasanya giatnya di luar Ponorogo. Terus pas pulang kampung. Pas pulang kampung. Terus DM atau gimana? Tanya di mana Mas dan lain-lain. Iya. Ya ada salah satu mungkin selain itu dia juga apa ya? Kok ada di Ponorogo kayak gini? Ternyata gitu. Tapi nggak masuk majalah Azab ya. Yang mudah-mudahan tetap panjang umur lah bersama Bella ya, amin. Dan ini untuk segmen pertama kita. Sebelum kita berakhir, aku pengen kita berbagi sih. Mungkin nanti bisa buat inspirasi kawan-kawan di luar ya terkait dengan buku, memperjuangkan yang namanya buku yang orang banyak anggap itu tidak relate dengan yang namanya cari uang gitu. Artinya nanti cari yang lain gitu ya, selain uang. Ya uang mungkin butuh, tapi nggak serta-merta kita cari uang. Suka dukanya? Mungkin suka dukanya apa ya Mas? Kalau jualan itu suka dukanya seperti termasuk suka duka. Masuk suka apa duka itu? Itu duka. Itu duka. Secara wajar lah ya, wajar orang. Apalagi situasi kayak gini. Nah, itu wajar. Tapi kalau dukanya lagi orang datang ke sini terus nggak tahu beberapa tokoh gitu. Kayak wah, kayak aduh, kok kurang ya, maksudnya Mas aku Ponorogo banyak perguruan tinggi, terus kayak komunitas kan juga banyak itu. Jadi kayak wah menyayangkan lah. Tapi itu nggak salah juga. Enggak salah karena kan setiap orang tadi ya butuh fase yang berbeda. Itu dukanya. Ya itu dukanya. Sukanya saya sampai sekarang masih dengan buku gitu. Masih dengan buku. Bersyukur gitu ya. Bersyukur. Enggaknya nggak jauh-jauh. Untuk berapa tahun dan 3 bulan ini. Harus. Tapi apa ya? Kalau terpatri mungkin berarti ya kayak ya sebisa mungkin lah ya. Samudana ini ada. Ya. Oke, itu teman-teman sekalian tadi ada semacam keprihatinan. Bukan berarti kita itu nggak ada harapan ya. Ketika kita merasa, aku belum tahu tokoh A, tokoh B, tokoh C dan lain-lain, yang perlu kita lakukan bukan semakin pasif, tapi bagaimana kita aktif. Ayo kita explore. Karena beda anak muda yang bacaannya banyak dengan anak muda yang bacaannya terbatas. Gitu ya. Oke, next ke Mas Ruli. Suka dan dukanya. Sukanya ya ada teman-teman kesini terus berinteraksi gitu. Ya itu kesukaan deh. Dan ya bicara tentang buku sebenarnya juga nggak harus bicara tentang buku ya, tidak harus pun ya ini ada buku ya bisa kamu beli, ada buku yang bisa kamu baca gitu ya. Tapi kan di sini juga jangan disampaikan ada angkringan juga. Kita ngopi, kita ngobrol ya itu juga salah satu apa ya kesukaan lah gitu. Ada suka ya, surplusnya gitu ya. Ya kalau bilang suka itu ya. Kalau dukanya ya sama, hampir sama kayak Riza tadi ya bilang ya bahwa ada yang datang ke sini terus kalian misal kayak nggak tahu mau tahu sih siapa. Ya maksudnya media itu kan udah apa ya, udah gencar membedakan
Itu mahasiswa bukan yang nggak tahu itu. Iya, mahasiswa. 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 Insya Allah ini. Ya enggak, bukan kita menghakimi ya, di sini kita menghakimi ya. Ya dan ya semoga juga habis dari sini dia mengenal sosok Mas Hafiz. Ya itu sih, bukannya ya oke sama kayak Riza. Oke, ya. Artinya buat kawan-kawan UASE, penonton setia kita juga, kita bisa ambil pelajaran juga kalau misalkan teman-teman tadi ya belum tahu ternyata di Rosa Menjana nggak dihakimi. Jadi nggak perlu takut. Aku setelah nonton video ini, mas aku kan bacaanku minim, aku pembaca buku kardus misalkan, aku noob kan. Enggak, justru karena kamu noob, ya datang aja. Karena banyak teman-teman yang lain setelah datang Rosa Menjana nggak dihakimi, justru malah ayo bareng-bareng kita bicara mengenal, bisa sambil ngopi juga, gitu ya, nggak sepaneng cuman bicara teks, tapi ada selingan kopinya. Oke, terima kasih untuk segmen pertama. Sementara itu dulu, karena kita juga manusia, kita butuh jeda sedikit. Kita lihat sejenak. Terima kasih.